Rachel, tolong pilih siapa aja yang mau jawab. Silakan Rachel. Hani. Hani, oke. Hani, selamat sore. Lagi, putus. Sila, yang lain dulu Rachel. Sally, Kak. Oke, Sally, silakan. Jawaban nomor 1 apa sayang? Century Cleanse. Semua setuju? Setuju. Mantap, itu jawabannya. Yeay. Lanjut lagi, nomor 2. Siapa Rachel? Aku pilih Sami. Oke, Sami, silakan. Ujung 70 weeks bila dipotong dari depan dan belakang yang sama adalah harus aku jawab berhenti berdosa. Gimana teman-teman Sami, setuju? Setuju dengan Sami, Mice. Oke, that's good. Berhenti berdosa. Betul nggak? Apakah 70 minggu diberikan di ayat 24 supaya finish transgression, to make an end of sin? Betul nggak? Nah, itu dia. Ya betul. Halo, Iren. Halo. Oke. Lanjut, Rachel. Enggak. Oke. Evelyn ya? Iya. Iya, Kak. Oke. Yesus dibaptis di mana? Di akhir jangka waktu. 69 minggu. Oke. Mantap. Oke, lanjut. Nomor 4, Daryl, Kak. Oke, Daryl. Daryl, ayat Yesus mengambil dosa kita di mana ayatnya, Daryl? Di Yohanes berapa? Yohanes 1:29. Mantap. 3:15. 29 ya, udah betul. Oke, boleh Daryl? Boleh. Mantap Daryl. Oke. Rachel, siapa lagi? Siapa lagi Rachel? Aca. Oke, Kak Rachel. 2 kerajaan di 70 tahun. Aceh jawab Babylon Media Persia. Itu dia. Ada 2 kerajaan kan di situ kan? Walaupun mereka tetap di Babylon kan? Oke, lanjut lagi. Nomor 6. Tante Linda. Oke, Cece Linda. 4. Nomor awal 490 adalah tahun 457 DC. Oke, mantap Cece. Lanjut. Iren, Kak. Iren. Kata lain 27 AD, 3 kata bahasa Inggris adalah time is fulfilled. Ih, mantap banget ya. Jadi apakah sekarang kita udah ngerti kalau Yesus bilang di ayat itu time is fulfilled, betul nggak? Sedap ya kalau ngerti firman Tuhan. Oke, lanjut. Rachel. Rachel boleh pilih diri sendiri ya. Pak Rachel. Ya, Kak. Nomor 8, Hani. Hani, silakan. Yesus dibaptis saat musim autumn. Semua setuju? Setuju, Kak. Iya. Oke, mantap. Nomor 9, Rachel. Nona, Kak. Nona, silakan Nona. Kami belum dapat, Cek. Oke. Siapa lagi? Rachel. Ian, Kak.
Oke, Ian, nomor 9 apa? Kalau kamu hidup seperti Kristus, kamu apa? Ah, Ian jawab apa? bentar. Dia pertanyaannya kalau kamu hidup seperti Kristus, kamu akan gitu ya? Iya. Aku kayak salah tulis John John 1:9, harusnya kejawab yang Oh, oke. kebalik. Kalau gitu, siapa lagi Rachel? Ian masih belum bisa. Nggak apa-apa, Ian. Udah habis semua ya, Kak? Iya, sepertinya ya. Kalau gitu, Rachel apa? Suffer persecution, Kak. Oke. Itu dia. Suffer persecution. Masih ingat Oh, itu? itu jawabannya. Oke. Masih Yes, ingat. I do. Di mana Sami ayatnya? Ini kita udah pernah hafal kan ya, Ce? Mm-mm. Iya. Oke, thank you, Ce. Ceh, mau coba jawab. Elina, Evelyn. Boleh, Iren. Di mana ayatnya? 2 Timotius 3:12 bukan sih? Betul. 2 Timotius 3 ayat 12. 12. Jadi kalau kita dianiaya, jangan kita mau marah orang itu dulu, karena kita harus sudah terima kasih sama orang yang menganiaya kita untuk membuktikan bahwa penganiayaan itu adalah tanda kalau kita hidup apa? Godly, betul nggak? Ya, jadi jangan kita mau, dia lempar batu, kita lempar batu balik. Kalau dia lemparin kita batu, itu tandanya bahwa kita hidupnya godly. Tapi make sure kita hidupnya memang kita udah buktikan sendiri itu berdasarkan firman Tuhan. Jangan kita dilempar batu karena kita ngata-ngatain orang gila kan. Gila kamu ya dilempar batu, betul nggak? Jadi jangan sampai kita dilempar batunya karena kesalahan kita sendiri, boleh? Ataupun karena kebodohan kita sendiri, kita ngejek-ngejek orang, ataupun kita menghina-ngina orang, bukan karena kita ngomong kebenaran, itu bukan godly, oke? Bisa ya? Oke, Ya, nomor 10. Semua sudah ya berarti, Rachel? Iya, Kak. Oke, berarti pilih lagi saja. Siapa yang Rachel mau? Aku pilih Sally. Oke, Sally. Apa Sally? Sally belum dapat, Ce. Oke. Siapa lagi? Siapa yang udah dapat, Dang? Aku udah dapat, Kak. Oh, waduh. Coba kalian chat sama Cece. Aku chat sama kakak. Apa jawabannya? Coba. Oke. Coba chat. Apa jawabannya? Mau lihat. Sami sama Aca nggak dapat ya? Oh, wow, nggak dapat. Bener nggak, Ceh? Udah aku kirim. Nah. Oke, thank you Rachel. Katanya Ian yang judul di YouTube. Ya, bener. Nah, itu dia, betul. Betul nggak? Nggak usah pusing-pusing kan? Lihat judul YouTube Iya, aja. Itu harus jadi prinsip hidup kita. Ya. Kita mau taruh ini. Kenapa itu ketawa-ketawa di depan, Sami Aca? Tunggu sebentar ya. Oke. Mari kita lihat di sini ini ya. Itu kasih hitam.
Nah, ini ya. Boleh ya? Ada pertanyaan dari semua pertanyaan hari PR homework? Bisa semua ya? Kayaknya PR homework ini lebih gampang daripada yang hari-hari lain. Oh iya ya. Soalnya Artinya kalian ngerti. Betul nggak? Kalau ngerti itu pasti bisa jawab. Oke? Tapi kalau udah nggak ngerti ya udah kalang kabut kan. Itu dia. Oke. Sebelum kita mulai kita ada pemanasan dulu, pemanasan biasa. Pemanasan kita kasih soal dulu. Permisi, Kak. Oh ya, mau screenshot? Iya, Kak. Oh, boleh. Udah lebih kenal Rachel ya. Silakan. Udah, Kak. Oke, mantap Rachel. Oke, kita udah belajar sampai mana ya? Coba aku lihat dulu. Sampai Oke, time is fulfilled. Oh, kemarin kita nggak 2.300 ya, cuman prinsip how can I sin against God ya. how can I do Ya. this? Oke, mantap. Lah yang dan yang 11-nya? Kan setiap hari apa ya? Hadirannya 11 Kamis ya? Rabu atau Kamis? Oh ya. Oke, pokoknya ikutin ini. Berarti besok kan Daniel 11 ya? Oke. Tolong aku kasih waktu dalam waktu 3 menit aku gambar, kalian boleh buka buku untuk belajar apa yang kalian mau jawab ya. Oke? Kesadaran. Iyalah, sedikit-sedikit. Nanti kalau ngerjain soalnya KGID nggak boleh buka buku ya, harus ingat. Iya. Oke, silakan. Kak, ini tentang ini ya, Kak? Yang pelajaran kemarin? Ya, pokoknya Atau yang semuanya? 2.300. Oke. Kebuatan 2.300 yang kita belajar Daniel 9 ya. Kutipannya dihafalin nggak? Oh, nggak usah. Yang penting timeline-nya. Kalian harus ngerti, kuasai timeline, oke? Oke. Ini ngapain ya, Cik? Ini mau kuis. Sekarang lagi baca-baca catatan dulu, hafal-hafal. Oke, Mice. Udah hampir selesai loh soalnya. Oke. Ini persiapan kuis untuk 2.300 kan, Cik? Betul sayangku. 2 menit Cik. lagi ya. Kalau misalnya 70 weeks itu sama dengan berapa? 90 tahun. 490 itu dikali berapa? 70-nya. 7. Karena 1 week sama dengan berapa? 1 week sama dengan 7 tahun. Satu week sama 1 tahun. Apa, Sami? Bicaranya pelan-pelan coba. 1 week sama 1 tahun. Kok 1 week 1 tahun? 1 minggu berapa apa? 1 minggu itu berapa apa? 1 week ada 7 hari.
Masa 1 minggu 1 tahun. Jangan masuk akal. Jadi artinya kalau week itu dikali 7 kan? Rachel, Ya. ada pertanyaan? Tadi Kak cuma mau ulang screenshot yang tadi soalnya tadi nggak ketekan ininya. Oh, oke, boleh. Berarti aku harus turunin dulu soalnya ya. Jangan sampai ke screenshot soal lagi. Oke, ini dia. Aku juga aku screenshot Ya, boleh. Oke Kak, makasih. Sama-sama. Oke, 1 menit Udah. lagi ya. Tanggal berapa nih, Bu? Tanggal 8. Oh, tanggal 8. 8. Oke. Oke, kita mulai ya. Tolong close book ya. Terus ambil kertas yang di buku yang bisa ketutup. Apa kalau misalnya di sampingnya ada catatan, di lapis buku lain ya. Oke, jangan lihat ya. Oke, Aca? Oke. Sami ya, juga semua ya. Oke. Oke. Ini soalnya. Kalian sebutkan aja dia punya kalian Soalnya apa ini? Oke, ini pokoknya berdasarkan Daniel 9 ya. Ukuran itu nggak menentukan, oke? Pokoknya berdasarkan Daniel 9 gitu aja ya, oke? Oke. Nomor 1. Stop berdosa huruf apa? Jadi kalian sebut hurufnya ya sekarang ya. Misalnya A gitu ya. Q gitu. Oke, boleh? Gimana? Boleh Rachel. Ketik boleh. Ini harus 1 jawaban apa 2 jawaban? Terserah, kalau memang benar 2 jawaban, pakai 2 jawaban nggak apa-apa. Nomor 2. Empat 49 tahun. Jadi nomornya dicocokin sama hurufnya ya Kak? Ya, jadi misalnya 49 tahun itu di mana? Di S, di T, di A, di Z, di C, atau di Q gitu. Oke Kak. Nomor 3. Cici, 49 490 atau 49 Cici? Sami 49 ya. Oke, Cici. Nomor 3. 70 weeks. Nomor 4. 100 dikurangin 99 week. Ini boleh buka Alkitab ya, nomor 5 ya. Yang cuman boleh buka Alkitab cuman ini. Exodus 27 ayat 20.
Exodus 20, 27-20 itu di angka huruf mana? Oh, oke. Lima puluh. Pak, Ya, Exodus 27 ayat 20 ya, Kak? iya betul. Nomor 6. Raja kedua dalam pembangunan Ka'bah. Empat, 3, 4 tahun. Tujuh tahun. 490 tahun. Delapan, 10 tahun. Oke, 10 nomor aja. Boleh naik nggak? Boleh, boleh. Segini bisa kan? Bisa, Kak? Oke. Lima menit lagi, tolong kumpulkan ke Kak Geidi ya jawabannya semuanya. Thank you. Tadi mau tanya, itu soalnya itu untuk kalau boleh dua nggak itunya? Boleh, boleh. Boleh kalau dapat dua boleh, sayang. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya. Di antara 10 ini ada yang nggak dipakai atau semua dipakai Mici? Dipakai dong semuanya. Oh ya Mici. Semua jawabannya itu ada unsur A, Q, T, Z, C, S, D semuanya. Oke? Cek aku kumpul ya. Oke, monggo. Silakan. Den, 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 den. Udah cek. Thank you. Thank you, Iren.
2 menit 45 detik lagi ya. Kita ke toilet dulu ya. Nanti kalian kirim saja, nanti masuk WA kakak. Makasih. Oke, 30 detik lagi. Silakan kirim ya. Biar kita, kalau nggak bisa, bilang aja enggak, ini ya, nggak tahu, nggak apa-apa. Thank you. Evelyn ini dia. Sorry ya, kalian punya chat kadang ketutup sama punya anak-anak, punya DBS, sudah. Aku baru lihat nih Evelyn ngirim How I Can Sin Against God, salah satu ya, mantap. Apakah Nona nggak bisa sama sekali atau gimana Nona? Kalau nomor 1 sih bisa nih, Cek. Kenapa nggak dikerjakan? Gimana Nona? Thank you, Rachel. Thank you, Hani. Mana Aca Sami punya mana? Ian punya mana? Manda sudah. Hani tadi kan ya, Cek. Oke, Hani. Thank you, Hani. Sudah diterima. Daryl, thank you. Oke. No. Thank you. Nona harusnya kerjakannya dari tadi loh. Masa Nona cuman chat nggak tahu? Ya sayang, lain kali jangan gitu lagi ya. Oke, Cek. Ya. Oke, kalau gitu Nona kerjakan sampai nomor 10 dulu. Nona tunggu di waiting room ya. Nanti kalau sudah selesai nomor 10 baru Cece masukkan lagi, oke? Karena teman-temannya semua sudah kumpul, cuman Nona yang belum ya. Nanti Cece masukkan lagi kalau Nona sudah selesai semua 1 sampai 10 ya. Maribel nggak ada Nona? Maribel. Ikut dulu nih, Cek. Saya ikut dulu.
Oh, jangan ikut-ikut-ikut, nanti bisa-bisa kalau cuman ikut-ikutan binasa di padang belantara loh. Oke, Maribel? Oke, Maribel harus tekun, nggak boleh cuman ikut-ikut, nggak boleh. Oke? Bahaya itu Maribel. Bisa sayang ya? Harus serius, harus ini, tekun. Mumpung ada yang ngajarin, mumpung ada yang mau bimbing, gunakan baik-baik. Oke, Maribel? Ini udah nggak tahu lagi, kayak kemarin mati lampu, nggak ada BS. Ya, kalau semua sudah early support cut off, ya nggak bisa lagi kita ketemu di Zoom. Oke, Nona? Jadi pergunakan baik-baik Nona Maribel, oke? Jangan waktu BS nggak serius, atau cuman ikut-ikutan nggak boleh, oke? Oke, nanti kalau sudah selesai 1 sampai 10 diketik, nanti Cece masukin lagi ke dalam room ya. Cece lihat terus kok, oke? Oke. Oke, kita mulai ya nomor 1. Oke, nomor 1 stop berdosa. Aduh, ini paling gampang ya. Oke lah, yang paling gampang dikasih sama Aca. Aca suka yang gampang-gampang. Ayo cepatnya. Mice, stop berdosa. Sama. C? Oke, kakak-kakaknya setuju nggak sama adik Aca? Setuju. Setuju. C? C atau D? Setuju kak. Ya, jawabanku. Nah, jawabannya adalah D. Loh, Kak, Iya benar. Ini akhir 490, oke? Loh, C. Tunggu. Jawabanku itu apa enggak D? Bisa? Jawabanku tuh apa enggak D? Kan akhir ini kan ini toh? Oh iya, saya ini bukan timeline 2300. Iya, betul. Oke, lanjut ya. 49 tahun. Oke, kita mau tanya sama Daryl. Di mana Daryl? Kalau aku A sampai C. A sampai? C. A sampai C, oke. 49 tahun itu dari mana? Ada yang mau coba jelasin nggak? Aku mau coba. Aku mau. Oke, Evelyn dulu lah. Evelyn dulu deh. Ya. Evelyn ini yang sering bicaranya Iren, jadi Evelyn. Evelyn apa? 490 itu datang dari. 49 saya, 49. Oh, 49. Aku pikir 49 tahun. Kalau 49 dari mana? Pokoknya nggak tahu kalau 49 tahun. Coba 490 dapat dari mana? Coba. Kalau 490 tahun datang dari karena mereka melanggar Sabbath Land. Oh, terus habis itu koneksinya dari Daniel 9 bukan 490 itu loh sayang. 490 dapat dari mana di Daniel 9 ayat 24? Oke. Doa. Karena belum selesai kan? Karena dia kiranya kalau udah ini kapan selesainya kan? Bukan itu, bukan. Ini Daniel 9 sayangku. Oke, coba yang lain dulu. Iren tadi mau jawab apa kalau Iren? Kalau yang 49-nya Kak? Kalau 490 gimana? Dapat dari mana 490? 490 itu bentar. Daniel 9 ayat 24. Nah kan di Daniel 9 itu kan Daniel berdoa. Ya kan? Langsung aja Daniel 924-nya apa 490? Daniel 924-nya itu 490-nya ini fungsinya untuk Apa itu? Dapatnya dari mana sayang? Dapatnya dari mana itu pertanyaannya? karena melanggar Levitikus 25 nggak sih? Bukan, Sami. Bukan sayang. Aku yang Ica. Ya, apa dari mana? Yang 49 10 tahun toh Ica. Ya. Oke, kalau itu sih aku risetnya gini Mice. 70 kali 7. Itu Hasilnya ya. 490. Betul nggak Iren, Evelyn? Betul nggak? Iren dapat dari Iya. sini? Iya.
Tapi ini bukan 490-nya bangsa Israel ya, beda ya. Boleh? 490 Israel itu udah lewat loh. Betul nggak? Daniel dapat visionnya di mana? Di mana ini? Dari media Persia, betul? Yes. Di Darius tahun pertama, masih ingat Daniel 9 ayat 1? Iya. Artinya ini udah lewat kan? Ini dalam 70 tahun penawanan di Babylon, betul nggak? Itu dia. Iya, nggak apa-apa, Rachel. Oke, ya. Jadi ini penawanan. Itu so berdosa. JDJ. 70 weeks ya ini ya. Jadi kalau 490 ini dibagi berapa? Bagi 7. Nah, dapatnya 70 weeks, betul? Atau 490 tahun ini dapatnya dari 490 bagi 7, 70 weeks. Artinya kalau 49 tahun dibagi berapa? Dibagi 10. Dibagi 7. Oh, dibagi 7. Jawabannya 7 weeks. 7 weeks di mana? Huruf apa? Di Q. Jawabannya Q. Bisa jelasin gitu nggak? Kalau cuman tebak-tebak berhadiah kebetulan benar itu sama aja salah, oke? Oh iya. Yang penting bukan jangan cari benarnya ya sayang, yang dicari ngertinya, oke? Aku mau ulang. Oke, siapa? Iren atau Evelyn? Suaranya mirip-mirip. Mama itu tadi juga. Oh ya, Iren mau ulang ke Mama toh? Ya. Oke, coba ayo. Jadi 49 tahun, Mama. Nah, dan ini kan akibat 90. Ini harus berhenti berdosa. Nah, 490 ini didapat dari 70 kali 7. 70 minggu kali 7. Dapatlah 490. Karena 1 hari di Nubatan itu sama dengan 1 tahun. Itu dia. Jadi Q-nya ini berapa? Jadi 70 weeks. Ini Q-nya 49 apa? 49 weeks. Bukan weeks sayang, tahun ya. Tahun. Sama dengan 7 weeks, oke? Oke, Rachel. 70 weeks, angka apa? Angka lagi. Huruf. Sorry. Huruf apa? Ada 3, Kak. Apa? QZS. Itu dia. Jawabannya QZS, oke? Boleh? Aku mau tanya. Boleh? Apa? 49 tahun dapat dari mana? Kan 7 weeks dibilang. Kamu kalau baca Daniel 9 ayat 25 dari commandment sampai Messiah the Prince itu shall be 7 weeks and 62 weeks. Iya. Boleh saya? Jadi 49 tahun ini sama dengan 7 weeks. Betul. Jadi 7 weeks-nya itu sama dengan 49 tahun di nubuatan, oke? Berarti dari commandment sampai Messiah itu ada 49 tahun. No, 7 week tambah 62, oke? Oke. Oke, mantap. Oke, jadi QZS, betul? Oke, kita tuh kecilin deh ya. Cece Linda, 100 dikurangin 99 week. Mana, C? Huruf F ya? Setuju semua? Setuju. Mantap, C. Ini 70 weeks. Dan ini adalah 1 week. Kalau 1 week sama dengan berapa tahun? 1. Oh, masa sih 1 saya? Seneng banget 1 tahun Kalau 1 week 1 tahun artinya 1 minggunya kita cuma 1 hari, betul nggak? Aduh. Oke.
Jadi jawabannya S. Manda, Exodus 27 ayat 20. Udah dapet. Aku salah apakah bisa dengar, Kak? Bisa sayang. Nah, ya. Aku jawabnya D, Kak. Oke deh. Yang lain ada mau kasih masukan? Huruf apa? Atau nggak tahu? Aku nggak tahu. Dapat. Nggak tahu. Kalau Sally apa Sally? Sally putus ya? Oh iya Sally putus. Daryl apa Daryl? Sami sama Aca apa? Aku S Mice. D. Aca D. Ya Mice, aku Oke. S. Oke. Terus tadi Daryl apa Daryl? Belum juga, Mice. Oke, belum. Oke, Exodus 27 ayat 20. Rachel apa Rachel? Tadi aku mau jawab A tapi nggak jadi, Kak. Oh, nggak jadi. Oke. Oke, Rachel. Oke. Ini ya. Ini ya. Exodus 27 20. Mereka di sini punya apa? Light. Light-nya bisa ada karena ada apanya? Oil. Oh, oil olive gitu ya. Ya, ada oil toh. Hey, Ini nggak bisa dibesarkan ke A. boleh. Nah, ini ya. Jadi di sini kan ada oil kan? Iya. Oil. Dan ini untuk bisa Light, nyalakan light. nyalakan lamp, betul? Iya. Oke. Mari kita lihat di sini. Lamp ini sama dengan apa sih? Firman. Word. Ayatnya di mana? Ingat nggak? Mazmur 119 ayat berapa gitu? 5. Ya, itu dia. Oke. Oke. Mari kita lihat ya. Oh iya ini. Kita mau lihat di sini. Oil diambil Samuel untuk apa? Tim. Ada anoint. Kayak kenal ya. Iya. Bukan kayak kenal, emang kenal, C. Jadi ingat betul nggak? Anoint itu pakai apa? Anoint. Masih ingat nggak? Minyak. Nah, betul nggak? Jadi kalau minyak itu harus ingat apa? Anointing. Anoint. Berarti, Betul nggak? Apakah berarti word itu sama dengan apa kata lainnya? Kristus. Spirit, betul? Yohanes 6:63, betul? Artinya Samuel mengurapi Daud dengan oil atau lamp atau word atau spirit, betul nggak? Iya. Nah, artinya Yesus sama kayak Daud kan diurapi juga, betul nggak? Berarti Yesus diurapi dengan firman. Atau yang datang di Spirit. atasnya seperti apa? Seperti burung merpati apa? Roh Kudus, Spirit. Dapat apa itu? Yang mana? Baptis di IC, baptisan. Iya, Ding. Ya, astaga. Boleh, boleh? Ya. Kayaknya ini ayat apa gitu kan? Ada oilnya jangan lupa dong, betul nggak? Iya. Jadi Kak Gedi memang sengaja kasih ayat yang nggak jarang kan? Nggak pernah dikasih, tapi ingat, aku mau lihat kalian ingat nggak ya si oil, betul nggak? Ini kan Daud kita belajar kan waktu itu? Jadi nggak paham. Nggak paham. Oil apaan? Nggak ada sambungannya. Gimana Rachel, ngerti sayang? Ngerti, Kak. Salah. Jawabanku salah semua kayaknya. It's okay. Yang penting ngerti ya. It's okay.
Oke. Kalau di sekolah salah semua nggak naik kelas ya. Tapi kalau di Iya, sini, Mice. kalau di sini nggak salah yang apa? Yang penting setelah ketemu salahnya diperbaiki, oke? Itu yang paling penting, oke? Dan usaha untuk ngerti dan ini karena nanti tambah lama akan bertambah terus kan? Oke? Oke, lanjut lagi. Mau tanya sama Manda udah, Ian lagi ada tamu. Hani, raja kedua dalam pembangunan Ka'bah siapa Hani? Darius, Mice. Darius. Darius di huruf apa? Hani taruh. Kalau Hani, TC. Apa? Sorry saya. Kalau Hani T. C. T. Oh, T, oke. Nah, kalau Artaxerxes di A, betul kan? Ini Dikri kan? Setuju nggak semua? Ini Dikri Artaxerxes kan yang bangun Street and Wall kan? Semua setuju nggak itu? Setuju banget nih. Kalau di sini Artaxerxes artinya Darius sebelum atau sesudahnya? Sebelum, Kak. Sebelum. Artinya jawabannya adalah sebelum A. Iya. Oh. Ini tuh. Betul nggak? Pokoknya sebelum A lah itu raja kedua. Karena di sini nggak ada, betul nggak? Iya, Mice. Nggak ada. Tapi seminggu. Nah, itu dia. Oke, boleh semuanya? Ngerti ya? Oke, lanjut ya kita ya. Sekarang 434, Cece Lindan. Ada yang belum atau sudah semua ya? Oke, tanya sama Mary Bell. 434 di mana Mary Bell? Halo Mary Bell. Halo, Mice. Ya, 434 di mana sayang? Mary Nggak Bell? tahu, Mice. Oke. Rachel angkat tangan. Aku nomor 7, 434, aku jawabnya di Z. Oke, Rachel coba jelaskan ke Mary Bell. Gimana dapatnya Z? Jadi kan itu rumus tahunnya itu kan 70 kali 7 kan. 70 kali 7 itu sama dengan 490. Kalau mau ketemu week itu dibagi 7. Jadi untuk mau ketemu week dari nomor 7 ini, 434-nya ini dibagi 7, ketemunya itu 62 weeks. Gimana? Mary Bell ngerti? Halo Mary Bell? Halo, Mice. Bisa dengar penjelasannya Kakak Rachel? Bisa, Mice. Bisa ngerti? Masalah pembagian belum mengerti, Mice. Mary Bell pakai kalkulator aja kalau belum bisa yang terlalu besar, oke? Oke, Mice. Jadi kan kalau misalnya 70 weeks dapat 490, gimana caranya Mary Bell? Dikali berapa? Boleh, Mice. Kali 7 ya. Boleh, Mary Bell? Halo Mary Bell. Boleh, Mice. Karena 1 minggu ada Halo. berapa hari Mary Bell? 7 hari. Nah, jadi kalau 70 minggu ya dikaliin 7, betul nggak Mary Bell? Betul, Mice. Itu dia. Ya. Jadi kalau misalnya ada 434, artinya dibagi berapa? Tuh. Dibagi berapa Mary Bell?
7. 7. Jawabannya 62, oke? Nanti Maribel boleh pakai klotor dan latihan-latihan pembagian, oke? Nanti minta mama ya untuk bikin soal-soal pembagian, oke? Oke, 62 weeks. Ini sama dengan berapa? 4, 3, 4 tahun. Boleh? Oke. Nona. 7 tahun di mana, Nona? Kiki Michi. Ini apakah Nona nggak bisa lihat dia punya layar ada 7 tahunnya di bagian mana? Nona masih jawab Q. Oh, di S. Tuh. Oke. Lalu kita mau tanya 490. Kita mau tanya Daryl. Di mana 490, Daryl? Daryl? A sampai D. Kalau misalnya yang jangka waktu yang mana? Apa aja? Jangka waktu apa aja? QZS. QZS, betul. Oke, sekarang 1810. Ada yang tahu? Tahu, punya aku kosong. Oke. Mari kita lihat ya. Aku kayaknya sehabis D. Sehabis D. Habis deh. Oke. Kita lihat ya reasonnya Daryl ya. 70 minggu itu dipotong dari berapa? 2.300. Betul? Jadi sisa potongannya itu pasti sisanya kan? Iya, Michi. Kalau yang dipotong 490 artinya sisanya kan? Iya, Michi. Oke. Artinya 2.300 kurang 490 berapa? Coba lihat. 1910. 1910. Artinya 18, sisanya 10. yang dipotong itu adalah 18. 10. 10. Berarti sesudah D. Sudah D. Ini kalau dipotongnya dari mana? Depan. Nah, kita belum buktikan itu, yang lupa. Betul nggak? Walaupun kita udah tahu garis nubuatan aslinya, kita nggak mau pakai PCI, kita harus buktikan. Ini kalau dipotongnya dari depan. Betul nggak? Ya. Itu 2.300 tuh mulainya tuh kita udah pelajari apa belum? Oh, sudah, sayangku. Ya kan berarti itu mulainya sama-sama dengan 490 kan mulainya 457. Betul. Ini kan? Heeh. Iya, 457. Tapi kan kita nggak tahu apakah 457-nya itu di tengah-tengah 2.300 kan kita belum tahu dipotongnya dari depan atau tengah. Bisa aja tengah-tengahnya 457, betul nggak? Nah, itu dia. Tapi kan awal mulainya itu kan awal mula 2.300 kan 457 base juga. Tapi kan kita belum tahu, Iren. Di ayat belum tahu kan? Itu PCI gitu, oke? Kalau kita tahu dia punya ininya awalnya 457 karena kita udah tahu dia punya timeline. Tapi kalau kita sekarang belajar untuk bisa buktikan, oke? Kita mau belajar cuman oh ya aku tahu ya udah ya kan. Tapi kita mau belajar untuk buktikan seakan-akan kita nggak tahu ini dipotongnya dari depan atau belakang karena ayat bilang nggak dipotong dari depan. Nggak bilang. Nah, dibilang cuman dipotong, betul nggak? Nah, itu dia. Jadi kita mau belajar supaya kita bisa jelaskan dan buktikan terlebih untuk diri kita sendiri, oke? Supaya nanti kalau ada angin-angin doktrin palsu tentang menyamarkan nubuatan ini atau memalsukan nubuatan ini, kita kalau diputer-puter bisa. Kalau kita hafal mati tapi nggak bisa buktikan, itu yang bahaya, oke sayang? Bisa ya? Ya. Oke, mantap. Jadi 810 ini kalau ini dipotong dari depan, ya sesudah D, betul nggak? Itu dia. Oke, bisa semua? Ini exercise quiz, oke? Hani mau tanya. Boleh, Hani?
Itu yang 1810 itu tuh sisanya dari yang dipotong dari depannya itu ya, Cek? Betul, 2.300 dikurangi berapa, Hani? Berapa ini? 4? 490, Cek. Betul. Oke, Hani ngerti ya? Oh iya, Cek, hari ngerti, Cek. Oke, mantap. Oke, sekarang hari ini kita mau buktikan dipotongnya dari depan atau belakang, oke? Oke, Cek. Oke, mari kita lihat Daniel 9 ayat 25 ya. Oke, Daniel 9:26 kita udah belum ya? Belum ya? Oke, Daniel 9:26 dulu dong. Oke, mari kita lihat, belum habis ini ya. Oke, mari kita lihat. Jadi gini, jadi tujuan kita belajar kenapa membuktikan potong dari depan, potong dari belakang, supaya nanti kalau ada yang ngajar, ini dipotong dari belakang, kita bisa ngerti. Nggak mungkin itu, atau enggak nanti kita pas kita belajar dipotong dari depan nggak mungkin, atau dari belakang. Nah, bisa ngerti nggak tujuannya? Bisa ya? Jadi kita bisa aja ngajar cuman hafalin ya, awalnya 457 ini dari depan. Nah, jadi nggak, tapi itu nggak mengajarkan membuktikan kan gimana yang benernya. Oke, bisa ya? Oke. Mari kita lihat after. Jadi kita tahu 490 terdiri dari jangka waktu nubuatan berapa saja, Aca? Berapa, Mice? Harusnya Aca kalau Mice ngomong satu kali harus langsung jawab, tidak ada pengulangan, Aca. Oke. Oke, Sami. Belum dapat juga, Mice. Oke, lagi mikirin apa? Gimana kakak Sami sama Aca? Oke, tolong serius ya Sami sama Aca ya. Ya, Mice. Tolong kalau kita ngomong satu kali langsung dapat, oke? Ya, Mice. Oke, thank you. Itu harapan kita untuk Sami Aca, oke? Oke. Oke, kita mau tanya lagi sama Sami Aca. Dalam 490 ada jangka waktu berapa saja? Silakan. Ada 2, Mice. Ada berapa saja jangka waktu di dalamnya 490, Aca? Dalam 490 ini kan 70 minggu, ada berapa jangka waktu saja, Aca? Mice, boleh aku jawab, Mice? Aca dulu. Oke. 1, Mice. Ada berapa saja, Aca, yang dipotong-potong begini loh? 2, Mice. Ada berapa saja, apa saja, Aca? Mice nggak tanya ada berapa saja, apa saja gitu. Apa saja yang di dalam. Apa saja yang di dalam. Yang tadi soal di atas baru dibahas, masa Aca nggak bisa jawab sekarang? Apa? Apa saja jangka waktunya, Aca? 70, Mice. 70 itu kan sama dengan 490. Di dalam 70, 490 ada jangka waktu berapa saja, Aca? Tadi Aca tulis nggak yang Mice tulis di atas? Ada, Mice. Kenapa nggak dilihat ada jangka waktu berapa saja di dalamnya? Ada berapa saja jangka waktunya? Ada ditulis Kak Sami? Sama Aca? Aca ada, Mice. Ya, Cuma aku ada semua, ada separuh nggak sempat ditulis, Mice. Aca apa jawabannya? Isinya 70 minggu. Aca, dalam 70 minggu itu 70 weeks. Dalam 70 weeks itu terbagi dalam jangka waktu berapa saja, Aca? Artinya Aca tadi selama Mice jelaskan lagi dengerin apa, Dang? Lagi mikirin apa?
Oke, Aca, ulang. Dalam 70 weeks ada berapa, Aca, jangka waktunya? Ada 2 weeks, Mice. Nggak ada 2 weeks, Aca. Salah, Cah. Oke, Kakak Samila, apa aja? Kalau yang aku dapat sih gini, Mice. Di Mhm. situ ada 7 weeks, ada 62 weeks, dan 1 week. Mantap, Kakak Sami. Coba ulang, Aca. 7 weeks, 62 weeks, sama 1 weeks, Mice. Aca, apakah nggak gambar ini tadi? Aca, apakah nggak gambar ini tadi? Acaranya di buku aja nggak ada, Mice. Kenapa tadi Aca bilang sudah untuk menulisnya katanya? Sudah ditulis. Terus sekarang bilang nggak ada di buku Aca. Itu sudah bohong, Aca. Oke? Ayah, Mice. Tolong ya, Aca. Jawab jujur, Aca. Oke? Kalau kamu jujur, Mice bisa tolong. Kalau kamu bohong, kamu tambah nggak bisa. Oke? Jujur, oke sayang? Bisa ya? Mice. Oke, mantap. Jadi dalam 70 minggu kita tahu ada 7 weeks, 62 weeks, dan berapa weeks? 1 week. Oh, oke. Nah, jadi kita tahu ini ada decree kan di awal sini kan? Iya, decree untuk bangun itu ya, yang atas. Betul. Terus ada Messiah the Prince di sini kan? Iya, yang time is fulfilled. Ya, mantap. Lalu dibilang after. Kata after ini kira-kira kalau kita mau kasih color di sini ya, Aca tolong perhatikan ya. Terus dicatat yang penting-penting, jangan sampai kosong, oke catatannya. Ini biru. Kalau kata after, oke? Biru atau merah? After yang biru. After yang biru. Kalau after? Yang merah. Merah dong, betul nggak? Kalau after merah. Kalau biru apa? Kalau after merah? Sebelum. Before, oke? After itu setelah. Kalau before sebelum. Jadi kalau dibilang setelah after 3 score 2 weeks. 3 score itu berapa Aca totalnya? 1, Mice. 1 skor berapa Aca? Waktu itu Mija udah jelaskan loh ini. Aca, 1 skor berapa? 1 skor berapa Aca? 1 skor berapa, Cah? Oke, Daryl 1 skor berapa Daryl? 1 skor itu 20, Mici. Mantap. Kalau 3 skor berapa? 60. Betul, 3 kali 20 jadi berapa? 60 ditambah berapa? 2. Jadi berapa? 62. Jadi artinya dibilang apa? Setelah 62. Artinya warna biru atau warna merah? Warna merah. Warna merah, betul nggak? Ya. Lalu ada apa di situ? Messiah be cut off. Aduh, Messiah kita tahu Christ kan? Iya. Yang sudah dibaptis 27 Ade. AD. Berarti setelah baptisan lah anjing. Dan cut off-nya itu Messiah cut off artinya Kristusnya apa? Disalib. Betul, mati, oke? Oh, berarti setelah 27 AD kan? Iya, setelah 27 AD. Jadi Messiah cut off itu setelah 27 AD atau sebelum 27 AD? Setelah 27 AD, gimana dia melaksanakan tugasnya kok belum dibaptis? Oke, mantap. Oke, ini pembuktian nomor 1. Kita nggak mau taruh dulu di mana Messiah cut off-nya, karena itu akan dijelaskan di ayat 27, dan hari ini kita mau selesaikan ayat 26, oke? Oh, Mari kita jadi lihat. itu kita masih nggak tahu kapan Messiah-nya cut off, tapi ciri-cirinya itu pokoknya setelah 62 weeks. Betul. Di garis merah ini, oke?
Di antara garis merah 1 week, di dalam 1 week-nya, tapi kita nggak tahu di depannya kah, di tengahnya, di belakangnya, belum dikasih tahu ayat, betul nggak? Iya. Oke. Bagaimana? Semuanya ngerti? Aca ngerti nggak? Ngerti, Mice. Coba Aca jelaskan. Dari mana, Mice? Dari kata after. Apa after? Silakan. Jadi masih ada prince itu, Mice. Apa kata Iya. kata after? After. Kata after itu setelah, Mice. Oke, lalu setelah berapa? Setelah 1 week, Mrs. The Prince, Mice. Aca, ayatnya enggak bilang itu. Coba Aca lihat baik-baik ayatnya. Setelah di score and 2 weeks, Mice. Berapa totalnya? 1 skor berapa? 1 skor totalnya 62, Mice. 1 skor berapa? 1 skor. 20, Mice. Kalau 3 skor berarti 20 kali berapa? 20 kali 3, Mice. Berapa ya 20 kali 3? 60, Mice. Terus dan berapa weeks? Dan berapa weeks? N berapa? N apa? N apa ini? And 2 weeks, Berarti Mice. ditambah berapa weeks? 2, Mice. 60 tambah 2 berapa? 62, Mice. Jadi artinya setelah berapa week? Setelah 62 weeks, Mice. Yang terjadi apa, Aca? Mesias the Prince di itu, Mice. Gak ada Mesias the Prince, sayang. Mesaya doang di ayatnya. Mesias di cut off, Mice. Kalau Mesaya cut off itu ya Kristus diapakan? Kristus mati dalam kurung disalib, Mice. Jadi Kristus disalibnya di mana? Di 62 weeks, Mice. 62 weeks blue dong. Aca coba fokus, sayang. Pasti bisa, coba ulang. Jadi Messiah the Prince, Messiah cut off-nya di mana? Mesias di cut off-nya itu, Mice, di 62 weeks. Ada kata apa ini, sayang? Coba perhatikan, ada kata apa ini? After itu After, apa? Mice. Setelah atau sebelum? Setelah, Mice. Setelah itu garis merah atau garis biru? Garis merah, Mice. Artinya setelah 62 weeks itu di mana? Setelah 62 weeks itu di 1 weeks, Mice. Mantap. Jadi Kristus matinya di mana? Di dalam apa? Jangka waktu apa? Jangka waktu 1 weeks, Mice. Bisa ngerti, Aca? Oh ya, Mice. Tolong ya, Aca. Kalau Aca belajar harus bisa di pikiran Aca jelaskan kayak gitu, oke? Oh ya, Mice. Dan siapa aja kalau yang nggak ngerti tolong bilang, oke? Kita bukan mau cuma tolong Aca, kita di sini training, oke? Di sini bukan kayak ibaratnya ya bikin terus nggak ngerti ya sudah gitu, atau kalian nggak fokus Kak Geidi nggak mau tegur atau nggak bisa ya. Jadi semuanya diharapkan kita boleh sama-sama belajar dan kalau nggak ngerti tanya, oke? Bisa ya? Semua? Bisa aja. Mantap. Oke. Sami mau tanya apa? Mau coba, Mice, jelasin. Oke, coba. Jadi sesuai Daniel 9 ayat 26 di situ ada kata after. Artinya after ini dia sesudah, kata sesudah. Sesudah baru ada dibilang juga 3 score and 2 weeks. Artinya 3 kali 20 sama dengan 60 dan tambah 2. Artinya 62 week. Dan di situ akan misalnya di cut off. Artinya itu setelah 62 week. Artinya misalnya cut off ini
Kristus mati atau disalib. Artinya ini setelah 62 week, artinya 1 week. Oke. Itu Mici. Mantap Sami, that's good. Praise God. Oke, that's good ya. Thank you, Mici. Oke, mantap. Oke, lanjut lagi. Oke. Jadi ini yang terjadi, oke? Nah, kalau sudah 1 week selesai, betul nggak? Kalau sudah 1 week selesai, artinya ini kan? Kalau sudah 1 week harus end scene kan? Iya. Setuju nggak? Iya, setuju. Harus sudah end scene. Oke. Apa itu MC Mici? Ayo, reason. Akhiri Sami. dosa. Akhiri dosa-dosa. Oh, Kalau akhir 490 apa sayang? Ayo, reason. harus dulu stop scene Mici. Iya, itu dia. Oke? Oke, Thank you. mantap. Oke, nah kita tahu bangsa Israel salibkan. Oke, kita mau baca ayatnya ya. Itu di ayat Oke, ini ya. Oke, mari kita baca ayat ini ya. Aca tolong perhatikan ya. Ya Mici. Mulai dari ayat 1. Jadi Yesus bikin perumpamaan, oke? Boleh semua? Lanjut ya. Jadi ayat 2-nya, kerajaan surga itu seperti raja yang membuatkan pernikahan untuk anaknya. Oke? Jadi ini ini adalah sebuah apa ini? Perumpamaan. Jadi ini perumpamaan Matius 22, oke? Matius 22, oke? Jadi Kingdom of Heaven ini kita bisa kelihatan nggak? Bisa lihat nggak? Nggak bisa. Jadi kalau mau mengerti Kingdom of God itu gimana, kita pelajarin perumpamaan gimana. Karena dalam perumpamaan itu menceritakan Kingdom of God. Oke, mantap. Walaupun kita nggak akan habis untuk menceritakan Matius 22 punya perumpamaan, oke? Oke, lanjut. Jadi di sini perumpamaannya itu apa? Ada raja yang buat apa? Marriage for his son. Pesta pernikahan, betul? Buat anak. Kan? Raja. Jadi kalau buat anaknya artinya yang rajanya siapanya anaknya? Bapaknya. Ayah. Ah, betul. Ayah, bapak, betul? Artinya rajanya ini adalah bapaknya, betul? Oke, apakah sudah ngerti ayat 2? Iya. Oke, sekarang ayat 3. Taruh sini aja lah. Ayat 3. Lalu dibilang, dan mengirim dia punya pelayan-pelayan untuk memanggil mereka untuk panggil ke pernikahan agar mereka bisa datang. Jadi kalau ini jadi di pesta pernikahan anaknya, ya ada pesta pernikahan buat anaknya, dia suruh hambanya untuk mereka bisa datang, betul? Oke, jadi ada undangan, betul? Undangan pernikahan yang dikirim siapa? Bapaknya. Bapak atau dari bapaknya undangan pernikahannya dikirim oleh siapa? Servants. Servant. Agar mereka bisa, and they would not come. Jadi mereka mau datang nggak? Enggak. Servants. Aduh, jadi orang-orang yang diundang tidak mau apa? Tidak mau datang. Aduh, bayangin. Kalian udah bisa perasain nggak perasaan Bapak di surga? Ngirim undangan nggak ada yang terima. Bisa lihat nggak?
Apakah satu panggilan kalau kamu, misalnya kita tahu ya, di seluruh dunia ini tolak habis-habisan loh. Bahkan di seluruh zaman Nuh itu cuma 8, betul nggak? Di akhir zaman, banyak yang akan tolak. Apakah apabila satu saja yang terima, itu seperti sukacita luar biasa buat Bapa di surga. Karena Bapak udah kasih seluruhnya untuk buat pesta pernikahan ini. Tapi semuanya nggak ada yang tertarik sama undangannya. Artinya kalau kita mau terima undangan ini, itu benar-benar menyenangkan hati Bapa yang sudah sakit karena ditolak seluruh dunia. Gimana? Bisa ngerti nggak? Kamu bisa bayangin nggak kalau kita buat pesta terus nggak ada yang datang? Kalian curahkan semuanya untuk buat pesta ini, terus nggak ada yang datang, gimana? Kecewa. Sedih. Gimana yang lain? Manda gimana? Ani, Daryl, sedih nggak? Sedih banget, Kak. Oh, itu dia. Jadi kalau kita benar-benar ya, kita mau senangkan hati Bapak, terima undangannya. Boleh, Aca? Boleh, Mice. Oke, mari kita ini undangan keberapa? Pertama, Mice. Nggak mau datang, betul? Tolak. Ini satu apa? Ini undangan pertama, percobaan pertama kasih undangan, ditolak toh? Dia kirim lagi undangan kedua dari hamba lainnya, betul? Lalu dia bilang, lihatlah, saya punya dinner, auction, semua, ya kan? Datanglah ke marriage, ox itu sapi gitu ya, auction. Oke, jadi ini undangan keberapa? Kedua. Undangan kedua. Undangan kedua dari servant kedua, betul? Other servant lah dibilangnya tadi. Kalau dia ini other servant. Oke? Lalu ayat 5. Lalu ayat 5 dibilang. Tapi mereka meremehkan undangan ini. Aduh, kalian bisa lihat ya. Mereka pergi sesuai jalan mereka sendiri. Yang satu pergi ke ladangnya, yang satu pergi ke tokonya. Boleh? Jadi kalau ada yang bilang ya, ada undangan gini kan, ayo pergi ke marriage. Ya. Orang-orang cuman yang satu kemana? Ke farm, betul? Yang satu pergi kemana? Jualan di tokonya. Ya harus makan lah, harus kerja. Masa mau hadirin pesta, makan apa saya? Gimana? Boleh? Oke, ini perumpamaan ini kelas berat loh. Oke, jadi ada yang sibuk ke toko, ada yang sibuk ke ladang. Terus dibilang, ini yang paling ini. Oke. Dan sisanya, jadi ini yang satu sibuk di toko, yang satu sibuk di ladang, yang satu sibuk di toko, sisanya ambil hambanya dan memperlakukan mereka dengan spitefully, itu apa ya? Hina ya. Coba ya, lihat ya. Menyiksa ya. Jadi sisanya ini, jadi sisa orang yang diundang, ini yang diundang loh. Bukan yang nggak diundang loh. Sisa yang diundang, hambanya ini disiksa, lalu dia apa? Disiksa dan dibinasakan. Dibunuh. Tahu nggak, ini perumpamaan hamba yang datang kedua ini, yang servantnya yang satunya lagi, ini melambangkan Tuhan Yesus. Oke? Kok bisa? Itu memang perumpamaannya, sayang.
Ini PR kalian ya untuk tolong baca Christ Object Lesson, oke? Christ object lesson. Perumpamaan Tuhan Yesus, oke? Jadi ini melambangkan orang-orang yang diundang untuk masuk kerajaan surga. Waktu Yesus datang, apakah dia menggambarkan kerajaan surga sudah dekat? Betul nggak? The kingdom of God is at hand. Betul nggak? Itu kan pekabarannya, bertobatlah, repent. Betul nggak? Tetapi apakah orang Yahudi yang menjadi undangan utama dalam marriage tersebut menolak? Setuju nggak? Apakah Yesus malah disiksa? Dicemeti, dibunuh. Betul nggak? Apakah itu terjadi? Ini ayat 6 terjadi di mana? Di ayat 6 ini terjadi di mana? Yesus. Di tahun berapa? Di dalam 1 week. 31. Dalam 1 week. Kita belum tahu ya. Ini di dalam 1 week kan? Mesiah cut off toh? Mesiah. Di dalam mana? Di dalam nubuatan berapa? 90 tahun. Di dalam 1 week, oke? After. Sayang, after 62 weeks, Mesiah cut off. Artinya after 62 weeks itu jangka waktu berapa? 1 week. Oke, jadi Yesus disalibkannya di jangka waktu berapa? 1 week. Itu dia. Oke, sayang? Boleh ya? Oke. Tahunnya belakangan ya, tahunnya belakangan, oke? Karena tahun tinggal gampang, tapi kalian ngerti konsepnya itu yang paling harus kalian tancapkan, oke? Karena kalau ngafal tahun tuh gampang, tapi kalau ngafalin konsep supaya inget terus, itu yang sedang Kak Geidi pingin kalian supaya gimana nih tahu konsepnya. Tahu konsep tuh gimana? Kalian diputer di cerita ini, di cerita itu, bener terus jawabannya, oke? Oke? Oke. Kira Rachel tadi angkat tangan. Silakan Rachel. Yang ayat 6 ini, Matthew 22 ayat 6 ini sama kayak perumpamaan tentang penggarap kebun anggur yang anak pemiliknya itu dibunuh juga supaya kebun anggurnya buat mereka. Itu dia, sama-sama semua itu ya. Kan main ya Rachel ya? Iya, Kak. Aduh. Apakah Tuhan Yesus melalui perumpamaannya ngomongin tentang dia di depan? Betul nggak? Betul, Kak. Aduh, itulah Tuhan kita yang sudah tahu, tapi dia tetap mau menyelamatkan yang menyiksa dan membunuh mereka supaya ada kesempatan. Tapi mereka nggak gunakan kesempatan baik-baik. Apakah kalian, kita semua, memperlakukan undangan Tuhan, kita terlalu sibuk dengan hal dunia, sampai kerajaan surga kita lalaikan? Kalau kita melalaikan kerajaan surga nomor 1, sibuk, mengexcuse, menganggap remeh, jangan heran kalau kita yang hidup di zaman Tuhan Yesus, kitalah yang menyalibkan Tuhan Yesus. Boleh itu? Kita bisa aja bilang parah banget mereka. Mereka kok teganya menyalibkan Tuhan Yesus. Betul nggak? Kita bisa aja bilang kayak gitu. Betul nggak? Tapi kita punya sikap yang nggak mendahulukan firman Tuhan, nggak mendahulukan kerajaannya dan kebenarannya, nggak mendahulukan bagaimana karakternya bisa terpantul dalam kita. Kita sibuk dengan hal-hal dunia, mendahulukan kita punya ladang, mendahulukan kita punya bisnis, mendahulukan kita punya semua hal-hal yang berhubungan dengan dunia, dan di nomor 2 kan undangan Tuhan. Kitalah yang akan menyalibkan ataupun yang setuju Yesus disalibkan. Bisa semua? Oke. Itu dia. Gimana Samantha lagi, sorry. Aku lagi mikir temanku soalnya. Silakan Iren. Itu yang tadi Kak Rachel bilang yang perumpamaan tuannya itu yang Oke, sayang, nah itu nanti aja nggak apa-apa ya. Enggak, itu Matius berapa? Aku kurang tahu, tapi ceritanya seperti itu. Rachel tahu nggak Matius berapa? Lupa, Kak. Oke, nanti cari aja ya Iren ya. Tapi nggak apa-apa Iren, kamu nggak tahu itu, tapi yang penting ceritanya ini tahu dulu, oke? Nggak apa-apa, oke?
Nanti kamu PR-nya lihat dulu di Crash Object Lesson ya. Ini dulu ya. Ini aja dulu. Oke. Nah, oke ini belum ceritanya belum selesai loh. Oke, jadi Yesus disalibkan kan di ayat 6 kan? Lalu apa yang Bapak lakukan? Oke. Rajanya bikin apa nih? Ya kan? Oke. Lalu ketika rajanya mendengar itu, dia marah, betul? Dan dia mengirim tentara-tentara. Tentara-tentara ini adalah tentara Roma, oke? Nggak bisa. Oke, berarti kalau Iren bilang kok bisa, harus baca buku Crash Object Lesson. Lesson. Oh, Oke, udah di situ. ya ada semua, oke? Oke, Oke. tentara Roma dan membunuh semua pembunuhnya dan membakar kotanya. Tahun berapa dibakar kotanya? 70. Ah, 70. 70, Kak. bisa ngerti semuanya? Mama nanya. Jerusalem. Kedua. Betul, Jerusalem Desolation. Desolation Yang of kedua. Jerusalem. Satu kali aja desolationnya, oke? 66 kan batal. Sestiusnya mundur. Oh, Mama tanya tadi 70 dia tahu dari mana? 70 sampai di mana? Enggak, 70 adanya itu dapat dari mana? 70 AD itu sejarah dan ada di buku Roh Nubuat, C. Dan di di ceritanya kalau itu buku kalau Cece baca itu kalau nggak salah itu kemenangan akhir ya. Desolation ya. Itu dia. Chapter 1 kan itu ya. Kebinasaan Yerusalem. Iya ya. Nah, itu dia ya. Dibaca ya, itu ya ada di dalam situ. Ya. Bukannya itu Desolation Jerusalem kedua. Desolation Jerusalem cuma satu. Yang satu tahun 66 AD, Sestius mundur, oke? Jadi, apakah tahun 66? Jerusalem yang pertama? Oh, ini kan kita lagi maju sayang, nggak lagi mundur. Itu kan udah 490 kita udah tinggalin kan? Ya kan berarti udah 2 kali, C. Oh iya, tapi lihat di depan karena kalau misalnya yang ini yang kita mau bilang ini adalah yang mau Cece tekankan untuk mengetahui dia dipotong di depan atau belakang. Nggak usah ingat-ingat itu dulu ya sayang, boleh? Itu juga dibakar, betul. Tapi dia punya cerita beda. Yang satu ini menyalibkan Tuhan Yesus, betul nggak? Boleh? Kalau yang satu mereka dibakar walaupun menyalibkan prophet dan semuanya ya. Hamba-hambanya kalau kita baca di Chronicles mereka bunuh nabi Tuhan, betul nggak? Nah itu dia. Jadi sama ceritanya, tapi tolong fokus yang Desolation yang 70 AD. Mantap. Oke? Oke, lanjut. Mice, Iya sayang. yang bawahnya itu apa itu Mice? FOD apa? 70 AD sayang. Tahun. Jadi sanctuary-nya dibakar tahun berapa? 70. 70 ada nih, Cek. Nah, mantap. Artinya kalau 70 AD setelah atau sebelum, coba kita tambah ya. Kalau di sini 1 week, sama dengan berapa tahun? 7. 7 tahun. Artinya di sini tahun berapa? Akhir 490. 34 AD, betul? Iya. Oke. Jadi 70 weeks itu dari 457 sampai tahun berapa? 34. 34. Mantap. Lalu kita gambar lagi. Dan dibilang, mari kita lihat. Dan bukan untuk dirinya ya dia mati, tapi untuk ini dia. Oke, nanti kita akan buktikan di depan ya. Tapi ini pelajarannya istilahnya harus benar-benar pakai jembatan. Waduh, seru lah ini pelajarannya, oke? Tapi sabar aja, oke? Ya. 34 AD ini bukannya Stefanus dilempari batu ya? Nggak boleh PCI. Iren mantap banget. Itu dia jawaban Cece.
Oke. Kalau mau tanya bener nggak PCI-nya betul, tapi untuk sekarang belajar nggak tahu, oke? Oke, sayang Evelyn. Oke. Mantap. Kalau PCI ku betul nggak, Cek? Betul. Oke. Tapi nanti ya, oke? Karena ini mau fokus apa? Mau buktikan depan atau belakang dulu, oke? Jadi cerita-cerita yang lain disimpan dulu. Itu betul, tapi pada waktunya, oke? Oke, Cek. Itu indah pada waktunya. Jadi kita pakai yang pada waktunya dulu, oke? Oke. Cek, itu kenapa 1 week-nya itu pakai S? Mana sayang? Yang 1 weeks. Mana nggak pakai week? Bawahnya itu yang pakai angka Romawi. Hah, mana? Yang Cici gambar di bawahnya. Ini. Nggak, ada bawahnya lagi kan yang misalnya 1 weeks itu. Mana? Nah, itu. Di lingkaran itu. Oh, ini. Iya, oke, 1. Cuman ini ya. Oke, thank you. Ires. Nah, thank you Iren, 1 week doang, oke? Oke, sekarang mari kita lihat di sini. Ini orange, oke? The people of the prince that shall come and shall destroy the city and sanctuary. Aduh, ada destroy city and sanctuary. Artinya ini apakah sama dengan ceritanya Matius 22 dong? Iya. The city. Betul nggak? Dan di dalam city ada apa? Sanctuary, betul nggak? Iya. Waduh, artinya ini tahun berapa yang orange ini? 70 AD. Artinya Roma, tentara Roma sama dengan apa namanya? Di Daniel 9. People of the prince. Mantap. Ini 70 AD. Oke? Berarti Artinya- tentara Roma ini people of the prince. Betul. Oke? Oh. Itu people of the prince tuh bahasanya Roma di Daniel 9, oke? Nanti kalau di Daniel 8 beda lagi, Daniel 7 beda lagi. Wih, seru lah Alkitab itu. Aduh, kalah-kalah S3, aja nggak usah sekolah S3, sekolah belajar Alkitab aja sudah. Kalah-kalah reasonnya semuanya, oke? Oke? Boleh? Ya. Seru banget. Oke, mantap. Oke, Kak. ini 70 adik ya. Oh, Kak, Sayang, silakan. PCI itu apa? Preconceived idea. Arti preconceived idea adalah ide-ide yang saya ambil sebelum yang saya sudah bawa dalam pelajaran, yang saya misalnya contohnya ya, pas sebelum belajar saya bilang, oh langit itu warna putih. Nah, terus pas kita belajar, langit itu biru. Terus saya bilang, saya bawa PCI saya, loh langit itu bukannya putih. Nah, itu dia. Boleh? Itu Iya. itu adalah ide yang saya bawa dalam pelajaran yang saya bawa, tapi itu belum ada dibuktikan pakai firman Tuhannya, belum dibaca ayatnya gitulah istilahnya. Oke? Jadi belum belajar tapi udah nyebut duluan dong. Nah, itu dia. Karena kita belajarnya langkah demi apa? Langkah, itu dia. Dan itu namanya, itu latih benar-benar loh disiplin. Itu dia. Itu cara belajar ini ya, cara belajarnya begitu. Oke? Di MSOC, oke? Oke, jadi ini 70 AD. Artinya 70 AD ke kanan atau ke kiri ya? Ke kanan. Aduh. Oke, kita ulang dulu. Preview. Oke? Daniel 8:14 dapat 2.300. Betul? Pingsan. 8:27. Betul? 9 ayat 2 pikir 70 udah ditambahin 2.300. Betul? Terus Daniel berdoa. Ya. Terus Gabriel datang. Mau jelaskan apa? Mau jelaskan 2.300. Artinya dimulai ayat 24. Artinya 24 ini mau menjelaskan tentang apa? 2.300. Artinya semua yang ngomong dari Gabriel ngomong itu di dalam apa? Kenapa, Cih? Semua yang Daniel ngomong dari ayat 24 tuh di dalam apa? Vision. Bukan. Yang semua Gabriel ngomong di ayat 24 di dalam jangka waktu berapa? 2.300. Mantap. Artinya 70 AD
dalam jangka waktu apa? 70 AD di dalam jangka waktu apa? 2300. 2300, mantap. Betul nggak? Berarti 24 ini bagian dari 2300 dan 70 AD itu ada di ayat 24. Karena Pokoknya gini sayang, ingat. Kan ini Gabriel yang jelasin kan 24, 25, 26, 27 kan? Sisanya Daniel 9 kan? Betul nggak? iya. Nah, yang Gabriel jelasin tentang jelasin apa? 2300 kan? Iya. Ya kan? Yang dia lanjutin Bible study di Daniel 8:14 kan? Yang Iya. jelas-jelasin ya kan? Dia sambung ke Daniel 9, betul nggak? Nah, artinya semua ayat ini semuanya isi 2300, betul nggak? Iya. Jadi Daniel 24, 25, 26, 27 isinya apa? 2300. Itu dia. Jadi 70 AD terdapat di dalam 2300 atau di luar 2300? Oh iya, 2300. Mantap. Coba ulang. Coba Evelyn silakan. Jadi karena Daniel ini kan pertamanya dia dapat vision 2300. Setelah itu dia pingsan. Nah, setelah itu dia coba belajar lagi. Dia mikirnya kalau 2300 ini 70 weeks 70 itu ditambah ke 2300. Terus dia berdoa, terus Tuhan Allah kirim Gabriel untuk jelaskan 2300. Itu di 24, 25 sama 26 ya. Betul. Nah, itu tuh berarti bagian dari yang dijelaskan. Ini kan 26 nih ayatnya ada 70 weeks 70 AD. Berarti kalau ada 70 AD itu bagian dari 2300. Betul. Oke, thank you, C. Mantap. Oke, jadi di sini dalam 2300 kita lihat people of the prince, POP, betul? Iya. Lalu ada 70 AD, betul? Iya. Ini adalah ya kan? Lalu dibilang oke, Sami aja silakan. Ini Mici. Mau coba ulang yang 2300 itu Mici aku. Oke, coba Sami. Aku dapat segini Mici. Dan di Daniel 8 ayat 14 itu Daniel mendapatkan vision 100. Dan di ayat 27 dia tidak mengerti karena dia pingsan. Baru di Daniel 9 ayat 2 dia pikir bahwa 70 tahun ditambahkan 2300. Dan dia lagi ada lagi berdoa, baru ada Gabriel datang untuk menjelaskan 2300 dan ayatnya sampai di 24 yang sampai kita belajar ini. Akhirnya jadi berapa aja tadi Mice bilang? Ayat Yang Gabriel jelaskan. Cuma 24. Oh, sampai 26 Mice. Sampai 26. Tolong bantu Sami, teman-temannya Sami. Dari 24 sampai 26 kan? Apanya? Coba dari 9 sampai ayat berapa? Daniel 9 sampai ayat berapa? Daniel 9. Nah, tadi aku bilang sampai 27 ya, Sami. Oke, Mice. Oke, lanjut, Sami. Artinya 70 AD ini ada di dalam 2300. Oke, thank you, Sami. Oke. Oke, jadi di sini kan 70 AD kan, ada people of the prince, ada 70 AD, betul nggak? Dan dibilang gini, coba lihat ya. And the end thereof shall be with a flood, betul? Dan akhir daripada itu ada apa? Berarti banjir. Ada banjir. Jadi kita mau bilang flood lagi, oke? Iya. Lalu apa? Iya, masih mau. Solution dipotong, determine kan dipotong. Oke, nanti kita lihat lagi ya, oke? Jadi tolong fokus sama ada POP-nya, ada flood-nya, karena kalau kita mau ngerti ini, kita harus belajar Daniel 8 habis ini, oke?
Jadi kita ambil aja kata-katanya dulu, jangan dirubah-rubah karena kita nggak ngerti kan, betul nggak? Nah, jadi kita ambil dulu kata-katanya, nanti kita cari ngerti di Daniel 8, oke? Jadi di sini dibilang ada flood dan ada akhirnya. Dan ada akhirnya itu adalah end of war desolations. Ditentukan, ditetapkan, betul? Oke, jadi di situ ada end war desolation. Ingat ini aja, oke? Nanti kita cari artinya di Daniel 8, oke? Jadi, mari kita lihat di sini. Setelah 70 weeks, ada nggak lanjutan cerita atau berhenti di 70 weeks? Ada. Dan lanjutan ceritanya ini, yang warna blue ini, apakah ini di dalam 2300 atau di luar 2300? Dalam 2300. Dalam 2300. Oke, mari kita coba, oke? Kita mau potong kan? Ini cara buktikannya, potong dari depan atau belakang, oke? Kalau potong dari belakang, artinya 2300-nya habis dong. Jadi 2300 itu berakhir di tahun berapa? 1844. 34 AD. Setuju nggak? Oh iya. Tunggu gimana? Kalau dipotong dari belakang, artinya akhir 2300 itu 34 AD. Berarti kalau 70 AD dan kalau tahunnya itu dipotong, berarti akhirnya 34 AD gitu. Bukan itu, coba perhatikan. Kalau 90 tahunnya itu di akhir, itu akhirnya dari 2300 itu 34 AD gitu. Betul. Artinya nggak ada cerita lagi kan 2300 habis, toh? Betul nggak, Evelyn? Rachel, Brenda, bisa ngerti semua? Sami, Aceh ngerti? Berarti kalau yang dari belakang dipotong, Kan ada dua pilihan kan? Ada dua pilihan kan? Mau dipotong dari belakang, ini dipotong dari belakang, dan dipotong dari mana? depan. Dari depan nih, Kalau dipotong dari belakang, artinya 2300 habis di 34 apa? AD. Bagaimana Rachel? Setuju nggak? Manda setuju? Daryl setuju? Sejauh ini ya setuju Kak. Setuju Mice, kalau Bingung kenapa bisa bilang 90-nya taruh di belakang nanti Dipotong dari belakang kan? Betul. Dan kalau dipotong dari belakang, apakah sesuai dengan ayat 26? Tadi ada 70 AD. Bisa nggak? Enggak, Kak. Kalau misalnya dipotongnya dari belakang, artinya 70 AD-nya di luar 2300. Betul nggak? Aduh. Jadi seharusnya bisa 70 AD. kan? Oh, sorry Kak. Jadi maksudnya ini 70 AD ini seharusnya termasuk 2300 kan Kak? Betul. Itu dia. Oh ya, aku mengerti. Oke, Ngerti kan? thank you Kak. Nah, jadi kalau misalnya begini, kok 70 AD-nya di luar sih? Harusnya kan dia adalah bagian 2300, artinya tidak bisa dipotong dari mana? belakang. Oh, kalian bisa buktikan nggak sekarang? Bukan cuman dari depan, terus kenapa nggak dari belakang? Kalian nggak bisa jawab, betul nggak? Bisa? Karena di 70 AD masih ada People of the Prince, ada Flood, betul nggak? Ini kita baru baca ayat 26. Bagaimana? Oke. Berarti mau coba ulang. Kalau dipotong dari belakang itu 490-nya taruh di belakang. Berarti kalau 490 taruhnya di belakang, 490-nya dipotong dong. Ya, terus? Memang dipotong, terus? Terus pokoknya 34 ada itu dapat dari mana? Nggak paham. Dari mana-mana. Akhirnya 490 kan akhirnya 34 AD sayang. Tadi yang Cece Iya. katakan. Nah, kalau dipotong dari akhir itu ya ikut dong akhirnya. Kan 490 itu jangka waktu yang ada awal akhir toh, Evelyn? Iya. Awalnya tahun berapa? 457. Akhirnya tahun berapa? 34 ada. Ya udah, artinya ini yang dipotong kan tinggal ditaruh di belakang. 457 34 gini kan? Oh, berarti 2300-nya dipotong, dipindahkan jadi 490.
Kan dipotong itu dipotong. Ada bagian yang dipotong. Artinya sisanya 18,10 kan? Iya. Itu dia. Boleh? Berarti 2.300-nya tuh dipotong, jadinya 490 adanya pindah belakang. Iya kan, ini kan kita pakai dua kemungkinan. Bisa dipotong dari belakang sama di depan. Betul nggak? Iya. Nah, kalau dari belakang, apakah akhir 2.300 tahun berapa? 34 AD. Ah, ya. Bisa nggak 34 AD? Terus Nggak bisa. Terus jangan pakai PCI akhir 2.300 kita tahu tahun berapa ya. Kita baca di ayat 26 apakah ada isi 2.300 setelah 34 AD ada tahun berapa? 70 AD berarti nggak bisa potong nggak 70 AD? Bisa nggak ada 70 AD-nya di luar 2.300? Nggak bisa. Nah, bisa? Enggak. Ya bisa. Oke, bisa ya. Itu dia, oke? Bagaimana? Aca, Sami ngerti? Semua ngerti? Mice, Ngerti, Kak. Nah, ya, mantap, Ian. Yes, Aca? Aca belum ngerti dari float itu, Mice. Yang ini ngerti dulu nggak? Kenapa nggak dipotong dari belakang? Ngerti nggak yang itu? Mice, Aca tanya sekalian yang ini, Mice. Enggak, Mice tanya dulu. Aca ngerti nggak kenapa nggak dipotong dari belakang yang tadi dijelasin ke Kak Evelyn? Aca ngerti nggak? Iya, Mice. Coba apa? Kenapa nggak bisa dipotong dari belakang? Karena tidak bisa potong dari belakang karena 1810 itu nggak bisa dipotong, Mice. Bukan Aca, bukan itu. Coba Aca lihat ini. Isi 2.300 itu ada apa tadi tahun berapa, Aca? 70 ada, Mice. Terus kalau misalnya dia dipotong dari belakang, artinya akhir 2.300-nya tahun berapa? Itu, Mice. 34 ada, Mice. Artinya kalau 34 AD, 70 AD-nya di dalam 2.300 atau di luar 2.300 Aca? Luar. Jadi bisa nggak dipotong dari belakang? Nggak bisa, Mice. Oke, Aca tak lulus tahap pertama. Kalau enggak bisa tanya, tapi harus improve. Kalau lagi jelasin ke orang, Aca harus perhatikan. Jangan Aca mau ngertinya kalau dijelasin ke Aca sendiri, oke? Oh ya, Mice. Jadi Aca kalau misalnya Kak Iren tanya, Kak Evelyn tanya, Kak Rachel tanya, harus perhatikan. Ih, sama pertanyaannya. Aku mau dengerin. Nah, nanti baru laporan ke Mice. Mice, tadi aku juga nggak ngerti, tapi udah ngerti gara-gara dijelasin sama Kak Rachel punya pertanyaan, oke? Itu harus meningkat begitu ya, Aca? Udah good. Nanya, itu bagus improve-nya. Mice senang, oke? Tuhan juga senang. Sekarang tinggal improve. Kalau Kak Evelyn tanya tadi, perhatikan, oke sayang? Ya, Mice. Oke, sekarang flat itu, Aca, di ayat dibilang people of the prince, ya kan? Ada di setelah 34 AD kan? Ya, Mice. Dan ada destroy the city and sanctuary. Ini 70 AD, betul nggak? Jadi Ya. ada setelah 34 AD, ingat-ingat aja, kita belum belajar ini, oke? Jadi setelah 34 AD, ada people of the prince, ada tahun 70 AD, ada flood, ada end war desolation. Itu ingat aja 4 itu, oke? Sebelum 37 ada ya, Mice. Sebelum atau setelah tadi Kakak Sami, Cece Mice bilang. Bukan after ini ya. Coba lihat Aca. Coba lihat ini gambarnya. Apakah POP 70 AD-nya setelah atau sebelum 34? Sebelum, Mice. Coba lihat Aca, dia di sebelah kanan atau sebelah kiri? Kanan, Mice. Kalau di sebelah kanan setelah atau sebelum? Mice. Kenapa Aca bilang sebelum, Dang? Bisa ngerti Aca? Iya, jadi Aca lihat. Ini 34. Masa di sini 70 sebelum? Betul nggak Aca? Bisa gitu nggak Aca? Ngerti itu? Ya, Mice, ngerti, Mice. Oke, mantap Aca. Jadi di setelah 34 ingat ada apa aja? 1, apa? Ada people of the prince. Oke, 2 ada apa? Ada. 3 ada apa? 4 ada apa?
Isolation. And word isolation. Oke, ini nanti kita mau belajar di Daniel 8, oke? Oke, Mice. Jadi artinya dipotongnya dari mana? Dari depan. Dari depan. Jadi awal 2300 sudah di-establish tahun berapa? 457 adik. Mice. Aduh. Oke, dan akhir 490 tahun berapa? 34 AD. Setelah 34 AD ada apa aja? Ayo. Ada 70 AD. People of the Prince. Oh ya, 70 AD. Ada Flood. War. And War Desolation. And word isolation. Oke. Mantap ya. Enak kan kalau ngerti kan? Mantap. Oke, jadi hari ini kejawablah. Selama ini itu diperkenalkan dari awal dulu ya. Ini akhirnya kejawab hari ini. Apakah Rachel bisa buktikan itu, Rachel? Semuanya Hani bisa, Manda? Ya, aku mau nanya. Bisa ya? Gimana? Evelyn ada pertanyaan? Irenje itu jadi kan Bapak kirim 2 kali undangan. Undangan keduanya itu kan Yesus disalib ya. Yesus datang. Yesus datang apa disalib? Undangan Keduanya. Kalau yang pertama kan lewat nabi-nabi kan. Kalau itu bisa dibaca di Ibrani Hebrew 11 ayat 1. Lewat bapak-bapak ya kan, lewat nabi-nabi gitu kan. Terus di akhir zaman dia melalui bapak bicara langsung melalui anaknya gitu. Dan anaknya waktu bicara langsung disalibkan kan? Nah, apakah perlakuan umat Tuhan terhadap nabi-nabi Tuhan, bahkan kepada Musa pun nggak bagus semuanya? Remehkan, menyepelekan, betul nggak? Dibunuh lagi ya kan? Itu dia ceritanya, oke? Yohanes Pembaptis dibunuh kan sebelum Yesus kan? Benggel lagi kepalanya, itu ceritanya, oke? Bisa ya? Jadi pelajarannya apa? Make sure kita yang terima undangan Tuhan, oke? Jangan sampai kotamu dibakar. Tetapi bertobatlah sebelum kotamu dibakar, oke? Bisa? Kota dibakar itu maksudnya? Bisa secara literal, kota-kota akan binasa dengan segera, keluar dari kota, itu pertama. Oke? Keluar dari kota itu pertama. Harus mengikut Tuhan, apa perintah Tuhan. Karena kan Mrs. White punya amaran jelas banget, kota-kota akan mengalami kerusuhan. Besok kita mau belajar sedikit ya, apa yang terjadi di luar gitu ya. Udah sangat mengerikan di luar. Kita di Indonesia masih aman-aman, jangan bergeraknya nanti udah kacau. Itu yang kita mau ingatkan. Selagi masih damai aman, jangan ulur-ulur waktu. Segera keluar dari kota, oke? Itu dia. Kita doakan semua pergumulan teman-teman semua. Oke? Kita harus ingatkan terus supaya kita jangan sampai lengah, oke? Itu yang kita mau. Jadi jangan pernah gini ya, kita minta kita tolong positive thinking terus sama Kak Geidi. Apa yang kita bilang ya, kita bilangnya walaupun tegas, to the point, karena nggak ada waktu lagi. Mungkin ini terakhir kali kita bisa ngomong dengan tegas sama kalian, kita nggak tahu. Makanya kita benar-benar gunakan kesempatan, ataupun kayak Aca, Sami, kalau memang mereka salah, benar-benar kita ingatkan. Karena kita nggak tahu besok masih ada nggak waktu untuk ingatkan, untuk memperbaiki. Jadi please positive thinking dengan kita ya. Karena kita nggak ada benar-benar nggak ada rasa nggak suka personalnya, no. Kita benar-benar mau disiplin dan mau bilang yang benar. Jadi jangan pernah berpikir kita pingin menyudutkan atau mau mengomongin orang tertentu, nggak ada. Kita mau bilang yang benar. Kalau misalnya pekabaran ini memang kena sama kalian, itu adalah roh Tuhan yang ingatkan kalian, bukan kita. Oke? Tapi kita siap juga kalau misalnya ada orang berpikir, dan itu udah sering ya, Gidi ini cuma ngomong-ngomongin kita tok. Nah, itu udah sering, tapi ya memang itu resikonya. Jadi pekabar Tuhan disalah mengerti dan apa semua, ya itu resikonya. Tapi nggak apa-apa, maju aja terus. Tapi kita sangat positif sama kalian. Kalian mau terus maju untuk dengar apa kata Tuhan. Oke, semua bisa? Semangat semua kita? Ya, semangat ya. Kita doakan semua pergumulan
dan semuanya, dan kita akan terus kabarkan yang benar, ingatkan yang benar, dan walaupun daging teriris-iris ataupun terpotong-potong, maju terus, tapi jangan ignore suara Tuhan, karena itu bukan dari Gady ya, itu punya Tuhan semua. Dan apa yang kita alami kalau misalnya rasa sakit sakit, ditegur, dihajar sama firman Tuhan, istilahnya kita juga begitu gitu, tapi kita juga mau maju gitu. Jadi semua itu ada prosesnya ya, tapi semuanya bisa melalui prosesnya dengan kuasa Tuhan. Oke, nanti next kita belajar BOP 70 AD, Flood and War Desolation. Besok kita belajar Daniel 11, hari Kamis The Church. Oke, sudah itu. Dan kita hari ini karena kita rencananya memang mau ada kelas Selasa, tapi kita nggak tahu juga ini ternyata kelas youth sampai jam segini. Jadi nggak apa-apa. Nanti hari kelas Selasa nanti kita tunda karena kita nggak mau misalnya ini kan ada beberapa juga yang ikut kelas Selasa baru mikir-mikirin ini udah masuk trompet, oke? Nanti pusing ya. Jadi dicerna dulu ini, oke? Cece Linda, boleh ya? Ya. Harusnya ini kan nggak ada hari ini kan, kemarin tuh memang mati lampu ya. Aduh, memang kalau mati lampu nggak bisa itunya. Dia punya upload tuh lemah banget. Kalau Zoom gini kan kita upload kita punya suara ataupun gambar ke kalian kan. Jadi kalau misalnya download, kalau misalnya WA atau apa itu yang rendah-rendah bisa, tapi kalau udah video atau apa, waduh, gitu. Jadi sangatlah nggak bagus ya. Ian, ada pertanyaan sayang? POP itu apa tadi? People of the Prince sayang. Oh, oke. Oke, mantap Ian, tanya ya kalau nggak ngerti ya. Oke, Iya. Oke, tanya kalau nggak ngerti. Tenang aja ya, jadi jangan pernah rasa gini, aduh aku nggak mau tanya nanti ditegur kayak Aca. Aca memang kita gituin karena kita kenal banget dia, oke? Jadi jangan ibaratnya kita akan memperlakukan orang itu berdasarkan terang dan berdasarkan kemampuan dan itu ya. Kalau semakin kita kenal dan semakin kita tahu dia banyak terang, kita akan lebih tegas lagi. Tapi itu tanda sayang toh semuanya, betul nggak? Betul, Betul Kak. nggak? Itu dia, ingat ya. Kita sayang sama semuanya di sini, nggak ada yang kita nggak sayang. Oke. Aduh keselak. Oke, Manda, boleh Manda hari ini nggak belajar trompet dulu ya? Iya Kak, nggak apa-apa. Nanti kita lanjut supaya habis belajar 2300 ini. Oke. Sorry keselak. Oke, kalau gitu Manda boleh pray ya Manda, makasih. Oke Kak, boleh. Oke. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih karena Engkau penjaga firman pada hari ini ya Tuhan. Ya tolonglah kami ya Tuhan pada malam ini. Engkau tolong supaya kami bisa mencerna pelajaran yang telah kami diberikan kepada kami. Dan juga tolong kami merenungkan pelajaran hari ini terus ya Tuhan, agar kami dapat mengingat konsep yang telah kami diberikan kepada kami. Engkau tolong kami selalu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke semuanya, dadah. Tuhan berkati.